Tuding Rusia lakukan kejahatan perang, Korea Utara sebut Biden pikun. Hurrah! Media pemerintah Korea Utara mengeluarkan kecaman pedas terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Korea Utara mencela Biden dengan menyebutnya pikun dan mengalami masalah dalam kemampuan intelektualnya. Dalam artikelnya, KCNA mengatakan sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia akan menjadi bumerang dengan Washington, akan menjadi pecundang terakhir di panggung dunia. Dengan menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina, Amerika Serikat berusaha mencemarkan nama baik Rusia dan mencapai keruntuhan rezimnya, bunyi artikel tersebut. Ini mengingatkan salah satu dari pihak yang bersalah yang mengajukan gugatan terlebih dahulu, sambung artikel itu. Sebelum menuduh Amerika Serikat melakukan pembunuhan tanpa ampun terhadap jutaan warga sipil tidak berdosa di Afghanistan, Irak, dan Yugoslavia, seperti dilansir dari Russia Today. Baru-baru ini, Kiev dan pendukung baratnya telah melontarkan tuduhan kejahatan perang terhadap Rusia ketika mereka menuduh pasukan Moskow telah membunuh sejumlah warga sipil di kota Bucha. Moskow dengan keras membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa bukti itu dimanipulasi oleh Ukraina sebagai bagian dari kampanye propaganda. Kremlin telah meminta penyelidikan PBB atas insiden tersebut. Presiden Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang yang tidak bisa terus berkuasa bahkan sebelum insiden di Bucha. Menyebut kepala negara berdaulat sebagai penjahat perang dan diktator pembunuh tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan dikonfirmasi adalah penghinaan terhadap negara lain dan jelas pelanggaran kedaulatan. Pernyataan sembrono seperti itu hanya dapat dibuat oleh keturunan Yankee, ahli dalam agresi dan pemuliaan plot, sambung artikel itu. Mungkin masalah itu karena dia membaca naskah yang sudah disiapkan para pembantunya sebelumnya. Jika tidak, kesimpulannya bisa jadi ada masalah dalam kemampuan intelektualnya dan bahwa ucapannya yang sembrono itu hanya menunjukkan kecerobohan seorang lelaki tua dalam kepikunannya. Argumen semacam itu telah lama dibuat oleh lawan-lawan Biden Amerika Serikat yang menunjuk pada sejarah kesalahan verbal presiden berusia 79 tahun itu dan kebingungan yang tampak sebagai bukti penurunan kognitif. Sepertinya suram masa depan Amerika Serikat dengan orang yang begitu lemah dalam kekuasaan, lanjut artikel itu. Artikel itu selanjutnya mengklaim bahwa sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia hanya akan merugikan Amerika Serikat. Para komentator di Amerika Serikat dan Eropa telah menyuarakan keprihatinan yang sama di tengah rekor harga energi yang tinggi dan tingkat inflasi yang tinggi selama beberapa dekade di kedua wilayah. Pejabat dan menulis Korea Utara memiliki sejarah panjang menyerang Presiden Amerika Serikat sebelum Biden dengan Donald Trump, sebelumnya disebut Dotad, Barack Obama, monyet hitam jahat, dan George W. Bush, pria setengah matang dan Filistin. Kebijakan Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada musuh asing yang selalu menjadi sasaran kritik dari Pyongyang. Korea Utara sendiri telah banyak mendapat sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB, terutama atas program nuklirnya. Balas sanksi ekonomi Rusia ancam sikat negara barat dengan nuklir. Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia Dmitry Medvedev menegaskan negaranya bakal merespons sanksi ekonomi negara barat dengan penggunaan senjata nuklir. Dilansir Viva Militer dari Pravda, Medvedev yang juga mantan presiden Rusia memastikan sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara barat dianggap sebagai tindakan agresi terhadap Rusia. Sesuai dengan hak atas pertahanan individu dan kolektif, Rusia berhak menggunakan senjata nuklirnya untuk membalas tindakan tersebut. Dalam kondisi saat ini, sanksi bisa dianggap sebagai tindakan agresi terhadap Federasi Rusia, satu bentuk perang hibrida, ucap
Medvedev. Dalam hal ini, negara yang mengalami agresi yaitu Rusia memiliki hak untuk mempertahankan individu dan kolektif di bawah hukum nasional dan internasional. Pernyataan Medvedev ini dilontarkan usai kedatangan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell ke Bucha. Von der Leyen dan Borrell bersama sejumlah pemimpin negara Uni Eropa mendatangi Bucha untuk menyaksikan langsung kuburan massal warga sipil Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang juga ikut datang ke Bucha terus menuduh Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina. Kedatangan para pemimpin Uni Eropa hanya berselang sehari pasca blok tersebut menyepakati sanksi putaran kelima terhadap Kremlin. Rusia disanksi embargo batu bara serta larangan ekspor barang berteknologi tinggi dengan nilai mencapai 10 juta euro atau setara dengan 153,6 miliar rupiah. Selain itu, negara Uni Eropa sepakat menutup pelabuhannya untuk kapal-kapal berbendera Rusia. Hungaria tidak bakal kirim senjata bantu Ukraina. Juru bicara Perdana Menteri Hungaria menyebut pihaknya tidak akan mendukung Ukraina dengan memberikan bantuan pengiriman senjata dalam melawan Rusia. Sikap Hungaria tegas, kami tidak akan mencampuri perang ini dengan senjata dan dengan memasok tentara, kata Zoltán Kovács, juru bicara internasional untuk Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán kepada CNN. Pada Maret lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik Orbán dan meminta Hungaria untuk menentukan ke sisi mana mereka akan berpihak dalam perang Rusia-Ukraina. Pada hari Minggu lalu, Orbán baru saja memenangkan pemilihan umum di Hungaria yang membuatnya menjabat untuk periode keempat. Kovács menyebut Hungaria akan mendukung Ukraina dalam perang ini dalam bantuan kemanusiaan. Namun Perdana Menteri Orbán secara tegas menolak permintaan Zelensky. Sebagai negara berdaulat, jangan mengirim pesan kepada kami. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami melakukan segala yang kami miliki, tapi itu tidak akan terjadi dengan apa yang Anda coba katakan kepada kami. Saya percaya Tuan Zelensky mewakili kepentingan nasional Ukraina. Kami melihat gambar-gambar yang mengganggu dan tragedi yang terjadi di Ukraina, ujar Orbán. Kami akan mengurus semua orang yang datang dari Ukraina dan upaya terbaik adalah membawa pihak yang bertikai ini ke meja perundingan. Hungaria telah mengusulkan pertemuan perdamaian untuk kedua belah pihak di Budapest, sebuah usulan yang justru ditanggapi sinis oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko.